Assalamualaikum pemirsa, Nur Hadi masih setia membacakan untuk Anda memoir Sang Mujahid. Pada video kali ini kita sudah masuk pada episode ke-11. Lahirnya identitas baru. Jalan yang ditempuh Ustadz Haris merupakan jalan yang tidak mudah, apalagi jika dilalui seorang diri. Bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan Ustadz Haris dengan sosok-sosok yang sejalan dengan visi misi beliau. Kini Ustadz Haris bisa melalui setiap perjalanan dengan lebih ringan karena bantuan dan semangat yang tersalur kepada beliau. Suatu hari saat bercengkrama dengan istrinya, Ustadz Haris pernah mengatakan, saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan Pak Bilal dan Mas Anjrah. Ilmu ini jadi bisa tersebar. Mereka telah berperan begitu besar. Memang tidak ada yang bisa memastikan akhir dari jalan juang ini akan bagaimana. Namun yang Ustadz Haris yakini adalah beliau sudah terjun di jalan yang tepat untuk membantu umat, dan tentunya dengan segala totalitas, kesungguhan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu untuk Ustadz Haris telah dibuka olehnya. Kini beliau akan membuka pintu-pintu lain yang membawa beliau kepada tujuan akhir, yaitu ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita masuk subjudul yang pertama, percakapan di tengah aroma hujan. Makin hari, misi untuk mengambil peran jalan juang dakwah spesifik dalam bidang kesehatan kian menghujam dada Ustadz Haris, Pak Bilal, dan Mas Anjrah. Ketiganya kian kompak dan serius dalam menjalankan peran di spesialisasinya masing-masing. Ustadz Haris sebagai penemu sekaligus pengajar ilmunya, Pak Bilal sebagai pengorganisasi acara dan layanan customer, serta Pak Anjrah di sisi tim branding, marketing, dan desain pelatihannya. Sambil terus memantau perkembangan para murid dalam mengaplikasikan ilmu di pelatihan sebelumnya dan melihat visi keilmuan yang terus dikembangkan oleh Ustadz Haris, ketiga orang ini selalu menyempatkan waktu berkumpul untuk diskusi. Salah satu tempat berkumpul favorit mereka adalah angkringan, warung bakmi Jawa, samping stable kuda atau tempat lainnya yang bernuansa santai untuk berdiskusi. Mereka berkumpul untuk membahas berbagai hal penting yang menyangkut keumatan. Salah satunya ilmu terapi dari Ustadz Haris. Seperti halnya yang mereka lakukan pada Senin malam, tanggal 4 Februari 2019 yang begitu syahdu. Bertempat di teras sebuah kedai kopi di Klaten, ketiganya mengobrol santai, namun membahas topik berbobot tentang keputusan final nama brand untuk ilmu pengobatan yang ditemukan Ustadz Haris. Di tengah suasana rintik hujan di luar kedai kopi, sambil memesan pisang coklat full topping keju di atasnya, aneka wedang rempah yang tersedia, dan sajian gorengan yang masih panas, ketiganya menikmati dinginnya malam itu. Di tempat yang agak jauh, bersahutan suara hewan malam seakan sedang melantunkan syair beriringan. Nyanyian mereka seolah mengiringi ketiga sahabat ini untuk saling melempar kata. Selain itu, uap panas dari wedang rempah yang terus melangit pelan juga turut mengantar ketiganya memulai percakapan yang akrab. Ustadz, saya sebetulnya punya satu usulan mengenai pengobatan kita ini. Tapi saya nggak tahu Ustadz akan menyetujui atau tidak usulan ini, ungkap Pak Anjrah mencoba memulai obrolan. Ustadz Haris yang sedang mencicipi pisang coklat sambil membuka ponsel pintarnya lantas melihat ke arah Pak Anjrah dengan ekspresi penuh tanda tanya. Ustadz Haris pun menimpalinya beberapa detik kemudian. Maksudnya bagaimana itu, Mas? Tanya beliau. Saya ada usul.
kalau baiknya ada nama atau merek untuk pengobatan yang kita bawa ini. Bagaimana Ustadz? Tanya Pak Anjrah setelah menyeruput hangatnya wedang rempah yang tersaji. Ustadz Haris pun terdiam sejenak setelah mendengar pertanyaan Pak Anjrah tersebut. Ustadz Haris menyadari bila selama ini memang metode pengobatan beliau belum memiliki nama. Beliau pada beberapa kesempatan menyebutnya Haris Method, Zakadaic Method, medical hacking, dan sebagainya. Belum ada merek yang khusus dan konsisten beliau gunakan untuk mengenalkan ilmu ini ke publik. Seperti apa misalnya dan apa istimewanya diberikan nama seperti itu memangnya? Respon Ustadz Haris dengan nada penasaran kepada Pak Anjrah setelah terdiam beberapa saat. Ya, biar kita lebih mudah menyebutnya saja Ustadz. Selain itu, dengan memiliki nama sendiri, untuk branding pun akan lebih maksimal. Pengalaman di beberapa pengobatan yang kita lakukan, banyak juga yang bertanya mengenai nama pengobatan ini. Namun kita sering bingung juga menyebutnya, karena memang tidak punya nama untuk itu, kata Pak Anjrah menjelaskan lebih lanjut. Betul itu Ustadz, dengan memiliki nama sendiri, kita akan memiliki nilai berbeda dengan yang lain. Saya setuju dengan Mas Anjrah untuk memberi nama pada metode pengobatan ini, imbuh Pak Bilal sembari menyantap pisang coklat bertopeng keju di atasnya. Oh, begitu ya? Ustadz Haris menganggukkan kepala beberapa kali, tanda mulai setuju. Kalau gitu, diberi nama apa yang bagus? Ada usulan? Tanya Ustadz Haris kepada kedua murid beliau itu. Saya juga masih bingung Ustadz. Bagaimana dengan Mas Anjrah? Tanya Pak Bilal lagi. Nek saya mungkin manut sama Ustadz saja usulan namanya. Hehehe. Tutur Pak Anjrah sambil tertawa kecil. Sambil tersenyum, Ustadz Haris berpikir untuk mencoba memberi usulan mengenai nama metode pengobatan beliau itu. Beliau tampak berpikir dan beberapa kali menyebutkan usulan nama. Setelah beberapa saat, Ustadz Haris menghela nafas. Bagaimana kalau pengobatan akhir zaman? Tanya Ustadz Haris kepada kedua muridnya. Pak Anjrah dan Pak Bilal yang mendengar usulan gurunya itu spontan memandang wajah Ustadz Haris dengan penuh tanda tanya. Beberapa saat kemudian Pak Anjrah bertanya kepada Ustadz Haris dengan penuh penasaran. Apa makna dan filosofi dari nama tersebut Ustadz? Mengapa harus pengobatan akhir zaman? Tanya Pak Anjrah. Karena kita sedang berada di masa akhir zaman. Pengobatan ini juga lahir di akhir zaman seperti saat ini. Saya juga pernah berkunjung ke Sumatera Barat untuk silaturahmi sekaligus menerapi seorang ustadz. Dan oleh beliau menyebut ini sebagai pengobatan yang muncul di akhir zaman. Terang Ustadz Haris dengan penuh perhatian dan semangat. Mendengar jawaban dari sang guru, Pak Anjrah dan Pak Bilal akhirnya langsung sepakat bila mereka akan menggunakan nama pengobatan akhir zaman atau disingkat PAJ sesuai yang diusulkan Ustadz Haris. Seusai mengobrol mengenai penamaan metode pengobatan, ketiganya terus berlanjut dengan topik pembicaraan yang lain. Diskusi malam itu begitu berkesan bagi mereka karena banyak hal yang dibahas. Mulai dari nama atau brand baru tentang pengobatan yang diajarkan Ustadz Haris, pemantapan kurikulum, dan rencana-rencana mengenai langkah selanjutnya dalam menyebarluaskan ilmu ini. Diskusi mereka akhirnya baru usai saat tengah malam menjelang pergantian hari. Selain berkesan, malam itu juga bisa dikatakan sangat bersejarah karena mereka kini memiliki nama dan sebutan baru untuk ilmu pengobatan yang disebarkan. Rencana dan persiapan hal-hal baru akhirnya semakin diseriusi setelah malam itu. Beberapa agenda ke depan selanjutnya disepakati untuk menggunakan nama pengobatan akhir zaman sebagai identitas baru mereka. Pemirsa, subjudul pertama selesai di sini. Video selanjutnya insya Allah kita akan masuk subjudul yang kedua, memulai upgrading. Bagaimana ya serunya upgrading waktu itu?
Kita simak terus di kanal Bacain, dan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, like maupun komen.